Halo Sobat Naken semua. Saat ini kita akan mencoba membersihkan kerak-kerak yang ada di akuarium tanpa harus mengeluarkan ikannya. Nah, kita bisa lihat ini akuarium sudah 3 tahun tidak pernah diganti air dan tidak pernah diotak-atik. Ikan-ikannya kita lihat sudah semakin besar-besar ikannya, dan kita akan coba bersihkan tanpa mengeluarkan ikannya. Selama 3 tahun filter inilah andalan akuariumnya, dimana filter ini kita buat sendiri, kurang lebih setinggi 1,5 meter. Nah, saat ini sudah penuh dengan kerak dan jamur serta alga. Mari sama-sama kita lihat cara membersihkannya. Dikarenakan kita akan membersihkan akuarium tanpa mengeluarkan ikannya, maka di sini kita tidak menggunakan bahan-bahan yang mengandung kimia, karena dikhawatirkan ikannya akan mati. Yang kita gunakan adalah belimbing wuluh. Belimbing wuluh ini sangat ampuh untuk membersihkan atau menghapus kerak-kerak yang ada di biasanya perbatasan air. Kemudian ada spon kawat, kemudian tisu, kemudian spon tebal. Oke, untuk mempermudah caranya teman-teman, tisunya kita lipat dulu tebal agar mudah ini dalam membersihkan jamur-jamur yang menempel di kaca, dimana tisu ini sangat efektif untuk menyerap jamur-jamur ataupun kotoran-kotoran yang ada di yang nempel di sekitaran kaca. Kita siapkan satu, kemudian kita lipat lagi tebal-tebal, kita lipat tebal dua, sehingga nanti ketika penggunaan mudah untuk dilakukan. Sebanyak mungkin ya teman-teman, karena akuariumnya cukup besar, 2 meter kali 1 meter, sehingga dibutuhkan cukup banyak tisu untuk membersihkannya, kita tanpa mengeluarkan ikannya. Setelah itu belimbing wuluhnya kita potong ya teman-teman. Kita lihat untuk mendapatkan bagian penampang lebih lebar, kita memotongnya menyamping teman-teman. Nah, sehingga ini akan lebih mudah ketika digunakan dalam membersihkan kerak kaca, terutama antara batas air yang sering menimbulkan kerak putih-putih. Ini spon kawat yang akan kita gunakan untuk membersihkan secara kuat bidang-bidang kerak yang sudah menempel cukup keras di dinding akuarium. Dan ini kita menggunakan spon tebal ya teman-teman. Kita bisa lihat walaupun di otak-atik ini spon tebal, dan ini sangat enak kita menggunakannya untuk finishing terakhir agar akuarium kita menjadi jernih. Inilah kondisi akuarium yang selama 3 tahun tidak pernah diotak-atik. Sudah sangat berkerak dan berlumut, dan ini akan kita coba membersihkannya tanpa harus mengeluarkan ikan-ikannya. Ikannya sudah gede-gede guys. Semoga berhasil. Nah, ini kerak yang biasa timbul apabila sudah lama tidak digenangi air. Ini nanti kita coba bersihkan juga. Sudah berlumut dan berkerak. Agar ikannya tidak mabuk guys, terpaksa kita pasang dulu alat gelembung udara. Ini ya guys, alat gelembung udara agar ikannya tidak mabuk dan oksigen yang berada di dalam air tetap memadai. Sementara filter akan kita matikan, karena filternya pun akan kita bersihkan. Kita lihat itu teman-teman, semuanya sudah penuh dengan lumut. Ikannya sudah besar-besar.
kerak digosok terlebih dahulu menggunakan spons kawat. Setelah digosok dengan sikat kawat atau spons kawat tadi, kita coba anukan dengan belimbing ulu. Nah, inilah belimbing ulu yang dipotong melintang tadi. Nah, kita bisa lihat kerak-keraknya mulai luntur dengan belimbing ulu. Nah, kita lihat di mana yang masih ada putih kerak-kerak, kita oleskan semua dengan belimbing ulu. Nah, mulai luntur. Kita bisa lihat di mana tadi menggunakan spons kawat tidak bisa luntur, namun dengan belimbing ulu kita bisa lihat mulai luntur. Oke, ini adalah kerak di perbatasan air. Setelah kita akan isi penuh, baru kita bisa lihat. Nah, selanjutnya kita gunakan tisu satu arah atau dua arah. Kita bisa lihat kotoran yang sisa-sisa masih bisa nempel. Kemudian kita balik tisunya sehingga kita akan dapat yang benar-benar bersih. Oke, trip pertama sudah hampir selesai. Kita bisa lihat nanti yang kerak-kerak atas itu juga kita akan bersihkan setelah dimasukkan air yang baru. Selanjutnya kita akan coba sambil kuras air dan membuang kotoran-kotoran yang berada di dalam akuarium. Kita masukkan selang sedot untuk membuang kotoran-kotoran yang berada di akuarium. Nah, kacanya sudah mulai terlihat. Oh, ini masih ada, nanti kita akan bersihkan kembali. Oke, kita lihat apakah ikannya mati. Tak nampak ikannya. Kemanakah ikannya? Ikan cuma tapi nggak kelihatan. Ya, ikannya masih karena dibantu dengan gelembung oksigen. Langkah terakhir, sedot dan kuras air satu menggunakan aliran, satu menggunakan mesin. Saat ini masih proses untuk mengganti air. Kita lihat ikannya masih hidup di dalam, teman-teman, dan akuariumnya sudah mulai jernih, sudah mulai terlihat. Kita lihat ikannya. Nah, kita akan lihat nanti setelah proses penggantian air, akuariumnya mulai bening, tinggal kerak-kerak sedikit di atas yang nanti akan kita bersihkan menggunakan amplas halus setelah air sampai di atas atau air baru kita masukkan. Melihat tebalnya kotoran yang ada, kemungkinan sirkulasi air akan dilakukan 3-4 kali. Sobat Naken, saat ini masih proses penjernihan air. Ya, ini tahap pertama. Air dikuras, kemudian dimasukkan kembali air baru. Setelah itu air akan dikuras lagi sampai benar-benar jernih. Ikannya masih ada tuh. Jadi ini bisa dilakukan tanpa mengeluarkan ikannya. Sudah mulai jernih. Nanti kita akan kuras lagi sampai 2-3 kali. Kemudian baru akan stabil benih ketika endapan-endapan kotoran telah terangkat semua oleh penyedot air. Sudah mulai mau jernih, ikan-ikannya masih ada.
Harus diingat ya para sahabat Nakens, bahwa ketika mengaduk dan membersihkan metode seperti ini, gelembung udara harus hidup, karena itu untuk mencegah kekurangan oksigen. Ikannya banyak tuh, ada ikan kayak lele, tapi bukan lele. Baru deh kelihatan Ventiusnya di mana. Mulai semakin jernih. Yang perlu diingat, gelembung udara jangan mati selama proses pembersihan. Bawah itu nanti kita akan aduk kembali, kita akan udek untuk dibersihkan, sedot kembali, sehingga seluruh kotoran debu-debunya, bekas lumut-lumut mati akan terangkat. Little catfish. Semua ikan ini usianya sudah di atas 3 tahun. Masih aman. Filter telah kita cabut dan sedang kita bersihkan dan disusun ulang kembali, sehingga nanti proses penjernihannya akan lebih cepat dibantu oleh filter. Itu mesinnya, teman-teman bisa lihat, mesinnya cukup besar untuk mesin filternya, karena dia harus bisa mendorong sampai ketinggian 1,5 meter. Gelembung oksigen tetap hidup. Nah, kita lihat ikan itu kekurangan oksigen, dia dekat dengan oksigen. Mini catfish. Bagaimana hasil lahirnya? Kita akan lihat beberapa saat lagi. Sudah sangat kotor, dikeluarin. Sudah sangat kotor. 3 tahun filternya tak pernah dibongkar. Dan saat ini masih kita keluarkan isinya untuk kita susun ulang. Gimana guys? Ini adalah berintil-berintil oksigen yang nempel di seputaran sisa-sisa alga yang nanti akan kita bersihkan kembali. Kita bisa lihat. Nah, ini selang untuk mengurasnya tidak nyampe ke sini guys. Jadi di sini masih banyak sedimen-sedimen, kotoran-kotoran. Nanti setelah filter dipasang, baru kita akan aduk kembali sehingga kotoran-kotoran ini akan disedot oleh filternya. Ikannya bagaimana? Oh, masih. Nah, sepertinya nampak baik-baik saja ikannya dan akuariumnya mulai jernih. Teman-teman, sahabat Nakens sudah mulai jernih. Saat ini sedang membersihkan semua sedimen di bawah. Selang yang satu itu adalah selang menyembur air. Menyembur air untuk mengangkat semua kotoran-kotoran yang di bawah. Selang sebelahnya menyedot. Kemudian dibantu juga dengan filter yang telah kita bersihkan, sehingga prosesnya akan lebih cepat. Sudah mulai terlihat semua sedimen-sedimen mulai terangkat dan tersedot. Ini filternya sudah kita pasang kembali dan isi-isinya sudah kita ganti. Filter ini siap kembali untuk 3 tahun ke depan. Nah, ini masih mengangkat sedimen-sedimen di bawah. Selang tersebut menyemprot agar sedimen-sedimen terangkat ke atas, sehingga selang yang satunya dapat mengeluarkan. Kemudian filter dapat menyaring sedimen-sedimen yang terangkat, kotoran-kotoran yang terangkat. Oke, ini finishing terakhir menggunakan amplas yang sangat halus, sehingga nanti benar-benar jernih. Gelembung oksigen masih banyak nempel di kaca. Filter pun masih bekerja
Di bawah bisa kita lihat sudah sangat jauh endapannya, hampir tidak ada lagi karena tadi sudah kita aduk. Tinggal kita membereskan sisi samping kiri kanan. Setelah depan ini selesai, sedikit lagi air akan kita penuhi agar dapat membilas yang bagian atas. Bila kita ingin menjadikannya aquascape kembali, tinggal membeli tanamannya. Dan ketika ditanam tidak perlu lagi pupuknya karena di dalam lapisan-lapisan ini sudah cukup banyak nutrisi atau endapan-endapan dari sisa-sisa makanan ataupun dari kotoran ikan itu tersendiri. Ini usia ikannya sudah 3 tahun. Para sobat Naken semua, biasanya setelah kita bersihkan seperti ini 2-3 tahun kita tidak lakukan pergantian air maupun pembersihan-pembersihan yang lainnya, melainkan hanya mengandalkan filter buatan 1,5 meter dan penambahan air jika airnya kurang. Hanya itu saja sampai 2 atau 3 tahun. Sahabat Nakens, akuariumnya telah bersih kembali dan kita lihat pasir-pasir putihnya sudah terlihat kembali, kotoran-kotorannya sudah habis. Jadi apabila Anda mempunyai akuarium dengan ukuran 2 meter kali 1 meter, bukan hal yang mudah untuk mengeluarkan ikannya, sehingga dapat kita bersihkan tanpa harus mengeluarkan ikannya. Dan ikannya sudah gede-gede guys, 3 tahun lebih guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar konten yang disajikan oleh Nakens dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.